يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Anjen atau yang mewakili, kepada yang terhormat Camat Kecamatan Siruas atau yang mewakili, kepada yang terhormat Ketua MUI Kecamatan Siruas, kepada yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Barokah, kepada Bapak Mubalik Al-Mukarram, Bapak Ustadz Syarif Hidayatullah, beserta Kori Bapak Ustadz Son Haji yang kami muliakan, para hadirin yang tidak bisa kami sebut satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai limpahan rahmat, hidayah dan hidayahnya, sehingga dengan limpahan rahmat tersebut, alhamdulillah hari ini Sabtu tanggal 18 Januari kita bisa bertatap muka bermuazah di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1435 Hijriah. Dalam rangka menghadiri perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini merupakan bukti kecintaan kita pada Nabi Muhammad yang hari ini dirayakan hari kelahirannya. Mudah-mudahan langkah kita dicatat sebagai amal ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikutnya kami terima kasih kepada seluruh warga Cibis 1 yang telah membantu demi suksesnya acara ini, baik bantuan yang berupa materi yang telah kami terima, amplop, tebar infak demi terselenggaranya pelaksanaan ini, atau bantuan yang berupa pikiran, ide, saran dan kritik, sehingga alhamdulillah acara berjalan dengan sukses. Ustadz Syarif Hidayatullah yang kami muliakan, tema yang kami angkat pada kesempatan perayaan hari ini adalah jadikanlah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai landasan meraih kebahagiaan yang hakiki. Mudah-mudahan Al-Farrom bisa lebih banyak menguraikan maksud dari tema yang kami angkat pada perayaan ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum lupa, kami tadi melaksanakan perayaan dengan rangkaian kegiatan yang kedua adalah Pawai Ta'aruf. Pawai Ta'aruf yang alhamdulillah berjalan dengan sukses berkat bantuan dari yang terhormat Polsek Kecamatan Ciruas, Koramil dan warga BCP 1 yang telah aktif ikut merayakan Pawai Ta'aruf. Dan malam ini adalah malam puncak perayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah yang mana hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan sehingga dapat berhadir di rumah Allah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat beriring salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan. Yang saya hormati Bapak dan Ramin Kecamatan Ciruas, yang saya hormati Ketua Badan Amil Zakat Kecamatan Ciruas,
Yang saya hormati serta saya muliakan Al-Mukarram Ustadz Syarif Hidayatullah beserta dengan rombongannya. Yang saya hormati kedua panitia beserta anggotanya. Yang saya hormati ketua DKM beserta pengurusnya. Yang saya hormati para kesepuhan, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebut satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan Maulid Nabi itu hampir setiap tahun kita laksanakan. Hanya saja ini jangan merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qawilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramun al-kiram al-muhtaram, para alimil ulama, para asatid wa asatidah, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, juga para hujjah yang kami hormati dan kami muliakan. Wabil khusus Sahibul Fadilah Al-Ustadz Syarif Hidayatullah dari Kabupaten Serang yang kami hormati dan kami muliakan. Bapak-bapak dari Muspika Kecamatan Ciruas, Ibu Camat ataupun yang mewakili Bapak dan Ramil dan Kapolsek, juga Kepala Basda Kecamatan Ciruas, Kepala MUI Kecamatan Ciruas yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak dan Ibu para undangan baik dari dalam maupun dari luar komplek BCP 1 yang kami hormati dan kami muliakan, hadirin wal hadirat wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di malam hari ini kita masih diberikan umur panjang sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam berkenan senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah limpahnya kepada kita semua ila yaumil. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati serta anak-anak yang Bapak cintai, izinkan saya sesuai dengan pesan dari Ketua Panitia untuk menyampaikan pengumuman pemenang kegiatan lomba ranking 1 yang kami adop dari televisi. Namun dalam hal ini lomba ranking 1 khusus dalam ilmu agama. Secara singkat kami sampaikan, dalam lomba ranking 1 ini kami ada 2 tahap, yaitu tingkat SD dan tingkat SMP. Juara ketiga diraih oleh Ananda Nisa Aulia Nurus Salama dari RT 16. Kepada Ananda Nisa dimohon tampil di atas pentas untuk mendapatkan hadiah. Sambil menunggu Ananda, kami panitia menyediakan hadiah berupa uang tunai, yang kedua sertifikat, dan berikutnya hadiah yang lain. Kepada Ananda Nisa, apakah ada? Silakan. Kami ulang, silakan Ananda Nisa untuk tampil ke pentas. Lanjut kepada juara kedua. Juara kedua untuk tingkat SD diraih oleh Ananda Muhammad
Hanif Fatin dari RT 18. Dimohon tampil di pentas. Dan juara ke-1 diraih oleh Ananda Laras Gita dari RT 17. Kepada Ananda Laras Gita agar tampil ke pentas. Terima kasih, kelihatannya ada. Dan kami beri kehormatan kepada Bapak Ketua RW 04 Bapak Muhammad Sibli JRSPD untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang tingkat SD. Kami mohon tampil ke pentas. Kepada panitia agar di depan untuk bisa satu ikut SD diharapkan. Juara 1 SD berupa uang tunai dan sertifikat, silakan diterima. Ya, terima kasih. Berikutnya juara kedua. Untuk juara 1 Laras Gita dari RT 17, juara 2 Muhammad Hanif Fatin RT 18, dan juara 3 Nisa Aulia Nur Salamah RT 16. Untuk anak-anak dimohon tidak turun dari pentas, agak bergeser sebelah sini. Berikutnya kami umumkan dan kami panggil untuk lomba ranking 1 tingkat SMP. Juara 3 diraih oleh Ananda Alia Solihatul Khairun Nisa dari RT 9. Kami mohon tampil ke pentas. Ada, kalau tidak ada boleh yang mewakili saudaranya atau orang tuanya atau rekannya, silakan. Atau minimal dari RT 09. Ada yang mewakili? Atau Pak RT-nya? Atau keponakan RT? Atau tetangga RT 09, 010, 010. Ada yang mewakili? Terima kasih Pak Warno, kelihatannya mewakili 09. Ya. Terima kasih. Pantesan. Untuk juara kedua diraih oleh Ananda Randy Irawan dari RT 19. Kepada Ananda Randy Irawan agar tampil ke pentas. Ya, kelihatannya ada dari belakang. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami panggil untuk juara 1 diraih oleh Ananda Elia Lutfi Rahmawati dari RT 16. Silakan. Ada? Alhamdulillah. Oh, bukan. Kemarin masih mudaan, pas ini sudah berubah. Kaget saya. Oke, keluarganya atau siapa yang ada? Terima kasih. Mohon diberi jalan. Lompat aja nih, jangan. Ya, inilah Ananda Elia juara 1, dan untuk lomba ini bisa disebut juara umumnya RT 16 karena juara 1 dan juara 3. Untuk tingkat SMP kami beri kehormatan kepada Ketua DKM Al-Barakah, kepada Bapak Ustaz Muhsin untuk menyampaikan hadiah. Kepada panitia agar dipersiapkan. Kepada juara 1 Ananda Elia Lutfi Rahmawati. Ya, mudah-mudahan berkah walaupun tidak seberapa hadiahnya. Juara 2 Ananda Randy Irawan dari RT 19. Dan juara 3 Ananda Suwarno dari RT 09. Ananda Alia Solihatul Khairun. Kita beri aplaus untuk para pemenang. Mudah-mudahan menjadi semangat dan tetap mohon kepada tim dokumentasi untuk diabadikan. Inilah sisa-sisa ke depan. Ini tingkat SD, SMP, dan yang ujung tingkat master. Terima kasih, dan mudah-mudahan berguna untuk anak-anak sekalian, termasuk bapaknya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Telah saya sampaikan para pemenang. Mudah-mudahan untuk hari peringatan berikutnya lebih menarik lagi dari yang sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli sekutang pakai plastik, yang jualan palanya botak.
terhormat. Ini mah udah tua, peot, ini udah pada pamitan. Dadah, dadah, wih, alamane luwih. Orang Yahudi. Kalau orang Majusi bina orang Islam, cara penghormatannya sangat istimewa dan sangat mulia. Bahkan dapat merontokkan dosa-dosa kecil. Sampai-sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, iblis laknatullah menjerit kalau mendengar kalimat ini. Karena apa? Tidaklah kita berpisah dari tempat ini, melainkan Allah akan mengampuni kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Seperti apa penghormatannya? Nanti jawab yang kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasiri man tahaqqaqa binasri wa dzakiru man ta'allaqa bizikri wa muhlika man tajabbara bikufri. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bimazidi ni'ami. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'ati dakhala jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wih, lemes amat. Mentang-mentangnya ceramahnya masih kecil. Nih, Kaisar punya pantun. Pergi ke pasar beli kancil, kemudian beli marmut. Biarpun Kaisar masih kecil, tapi kan imut. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asyatid wal asyatidah, para hujaj. Tidak ketinggalan pula yang Kaisar hormati dan Allah muliakan, tokoh masyarakat Bumi Ciros Permai. Sedina kasih dia penyelenggara Maulid Nabi 1435 Hijriah. Dan seluruh warga RT 17 barangkali
swasta. Para bapak, para ibu, para teman-teman hadirin yang berbahagia. Dalam suasana yang penuh dengan keberkahan ini, yakni acara Maulid Nabi besar Muhammad 1435 Hijriah. Mari kita mengadahkan hati kita untuk senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada khotaman nabiin, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tokoh Islam dunia yang akan memberikan kepada umatnya mendapatkan syafaat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, ada 3 ayat dalam Al-Quran yang saling bergandengan, yang ketiga-tiganya mengandung perintah hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan vertikal dan horizontal kepada Allah dan sesama manusia. Tertibul ayatnya sangatlah sempurna, dan menurut pendapat para ulama, ketiga ayat ini apabila dikerjakan yang satu lalu meninggalkan yang lainnya, maka ibadahnya tidak diterima. Yang pertama, firman Allah yang berbunyi, aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah sholat, hablum minallah, urusannya langsung dengan Allah. Dan tunaikanlah zakat, bersosialisasi dengan sesama. Sholatnya rajin sesuai dengan syarat dan rukunnya. Bacaannya fasih. Kalau sujud lama banget, apalagi kalau lagi sholat subuh sendirian lagi, lama banget. Saking lamanya, Masya Allah Pak, Bu, bangun-bangun jam 7. Jam 7. Coba bayangin, pagi-pagi istrinya nanya, Papa, iya Bu, tadi Bapak sholat subuh tumben sujudnya lama banget. Dengan polosnya sang suami menjawab, iya Bu, tadi ayah ketiduran. Ya, Muhyiddin, haji 3 kali. Sholatnya rajin, tapi kalau sudah sampai haul dan nisabnya tidak membayar zakat, maka sholatnya tidak diterima. La imana
Akhirnya jalan-jalan ke pasar lama, beli kaset Upin dan Ipin. Bukannya Aisyah nggak mau lama, tuh lihat Kiai udah ngedipin. Billahi fi sabilil haqq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas jawab salamnya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang begitu kompak dan semangat. Mudah-mudahan sesuai dengan kesemangatan iman, Islam, dan takwa. Amin. Salam sebagian daripada doa umat Islam. Umat Islam zaman sekarang harus memperbanyak doa. Cek paribasa Sunda lihat ragap teaya Allah ciptakan manusia. Allah ciptakan manusia sebagai hamba yang lemah, hamba yang dhaif. Dengan kedaifan manusia, manusia tidak boleh sombong dengan kegagahannya. Manusia tidak boleh sombong dengan jabatannya. Manusia tidak boleh sombong dengan ilmunya. Maka saya doakan ibu-ibu yang jawab salam saya, mudah-mudahan yang punya kreditan besok lunas kreditannya. Amin. Ibu-ibu yang jawab salam saya, yang suaminya nakal-nakal, mudah-mudahan besok nurut-nurut. Amin. Bapak-bapak yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan besok naik pangkat. Amin. Bapak-bapak yang jawab salam saya, yang istrinya masih satu, mudah-mudahan besok nambah lagi. Kencengnya amin ibu. Giliran bawa ibu kenceng. Akur tebak. Ayo akur kok lanang. Ibu rambut. Saya ulangi lagi salam saya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enak bu, sing enak sepekre. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jelas
segitu aja takut panitianya nambah nantinya double kan ngaji iya ceramah iya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran al-ayah wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi man azzama maulidin nabi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah wa qala al-ulama laula al-ulama'u la sara an-nasu kal bahaim wa qala aidan wahbub nabiyyaka summa 'azzim qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika ma'samu Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarram wal mukhtaram, para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para tokoh agama yang tidak bisa saya sebut satu persatunya. Mudah-mudahan para alimil ulama senantiasa Allah berikan keberkahan, amin. Mudah-mudahan para alimil ulama, para kiai senantiasa Allah berikan kemuliaan, amin. Mudah-mudahan para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, para asatid wal asatidah senantiasa Allah panjangkan umurnya, dikuatkan dalam mengembangkan tugas-tugas agama sebagai penerus generasi Rasulullah sallallahu alaihi. Ulama mengatakan laulal ulama la saran nasu kal bahaim. Seandainya di dunia ini, di muka bumi ini, ning BCP, di BCP ini tidak ada ulama, tidak ada kiai, manusia ibarat kebo. Meruh kebo. Kerok kita kibasannya apa gini ya? Jawa ngatur Jawa. Ayo orang arti kebini-bini aja ning Serang uripe. Wong Bandung ta wong Cirebon ta wong Cirebon mah Jawa ya. Wong Aceh tak kudu ngarti ning Jawa mah wong uripe ning Serang. Are orang ngarti Jawa masih ning balik maning merana ning Bandung. Jai teu ngarti bahasa Sunda. Laulal ulama la saran nasu kal bahaim. Seandainya di dunia ini tidak ada ulama, tidak ada kiai, manusia ibarat kerbau, kayak kebo. Lah sing nggo klambi. Wong wadon terutama niki. Pengennya bebligiran bae. Nyosoni anak ning latar kacana pakai plek. Ibu-ibu senajan wis tua ya hampur aja nyosoni anakku aja ning jabe. Wong anak pada bae ning jero ning jabe ke urusan masalah syahwat mah ya. Ya mending ada sing masih rada enom-enom makasih nyosoni. Barang wis tua wis kaplak keplek ditelenge gak enak. Ora kebite-bite aja. Isi-isi. Satu hadis lagi mengatakan Rasulullah mautul alim mautul alam. Apabila di alam dunia ini sudah tidak ada ulama, sudah tidak ada kiai, alam pun akan sirna, alam pun akan hancur, alam pun akan digerus oleh Allah dengan berbagai macam musibah dan azab. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Selaginya masih ada penerus ulama, selaginya masih ada generasi ulama, masih ada kiai, masih ada ustadz, masih ada ulama, insya Allah alam akan senantiasa istiqomah, amin. Di Aceh jangan salahkan Allah, di Jakarta jangan salahkan Allah,
Di BCP kalau ada banjir jangan salahkan Allah, kembali kepada fitrah manusia. Allah ciptakan manusia di alam dunia untuk ibadah, untuk mengikuti jejak-jejak ulama. Tanpa ulama kita tidak akan bisa masuk surga. Tanpa ulama kita akan tersesat nanti di yaumil kiamah. Apalagi mendapatkan syafaat Rasulullah di neraka, di kubur pun kita sudah disiksa oleh Allah Subhanahu. Tadi sudah dicontohkan oleh dai cilik kita, ini generasi ulama selanjutnya di masa yang akan datang. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, warga masyarakat BCP 1 tuh contoh saudara kita yang masih kecil tadi. Mudah-mudahan anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu diberikan oleh Allah taufik hidayah, diberikan kecerdasan dalam mengembangkan, yaitu menerima ilmu-ilmu agama Allah. Amin ya robbal alamin. Karena zaman sekarang, zaman siki mabuk, dua anak bisa joget, bisa nyanyi, ku bangga. Dua anak bisa joget, inul, kumbeken, bangga. Tapi giliran dua anak bisa baca Quran, bisa ceramah, malah biasa-biasa baik. Ini sudah kembali kepada zaman jahiliyah kalau memang tradisinya seperti ini. Yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan yang tidak bisa saya sebut satu persatunya. Mohon maaf kalau tidak disebutkan satu persatu karena memang waktunya sudah larut malam. Mudah-mudahan aparatur pemerintahan kita senantiasa Allah berikan keadilan. Amin. Yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan para panitia peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah berkorban tenaga, pemikiran, harta dan sebagainya. Mudah-mudahan semua ini atas dasar rasa cinta kepada Rasulullah SAW yang nanti jaminannya dari Rasul, syafi'an lahu yaumal qiyamah, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah, atas iradah Allah, atas kudrat Allah. Kita semua bisa bersilaturahmi, kumpul dalam satu baitullah, rumahnya Allah, Masjid Al-Barakah, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Ini suatu menandakan perkumpulan-perkumpulan yang menjadikan syiar agama Allah, yang nantinya akan menjadikan ketakwaan kita menuju surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Rahmat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan kepada para umatnya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. 14 abad yang lalu dunia dalam keadaan jahiliyah. Sebelah barat kota Mekah ada satu negara yang disebut negara Romawi. Negara Romawi ini yaitu negara yang sangat modern, teknologi canggih, cuman ada sisi jahiliyah, yaitu perbudakan. Bahkan Raja Nero pernah membunuh budak hidup-hidup, 600 budak. Setelah dibunuh hidup-hidup, ditancapkan di pinggir jalan, ditusuk dengan tombak. Raja Nero lewat di tengah-tengah. Di sebelah timur Jazirah Arabia terdapat satu negara Persia yang agamanya Zarathustra ataupun Majusi. Di sini pun terdapat sisi jahiliyah, kezaliman merajalela. Di barat jahiliyah, di timur jahiliyah, di tengah-tengah kota Makkah yang sempurna jahiliyahnya. Di kota Makkah sebelum Rasulullah SAW dilahirkan sempurna jahiliyahnya. Tuhan ada 360, pangeran wakeh, masing-masing pada dua pangeran.
kita mau pengarane Lata, kita mau pengarane Uzza. Masing-masing punya Tuhan. Berbagai macam suku ada di Jazirah Arabia. Hanya gara-gara masalah rumput perang antar saudara. Hanya gara-gara beda partai perang saudara. Hanya gara-gara beda bendera perang saudara. Ini zaman jahiliyah di masa sebelum Rasulullah dilahirkan di alam dunia. Jadi kalau di BCP hanya gara-gara caleg, hanya gara-gara calon sampai ribut tetangga, kalau tetangga berarti masih jahil, berarti masih iki mau sampai lakine benderane abang, rabine benderane ijo, orang mau lakine. Jadi kita premen asal. Lakine madep ngidul, turune rabine madep ngelor. Barang tak takoni mang, apanya rabine mutah-mutah iku? Lah iya barang emang lagi ngidamanin di Pak Ustaz. Jadi lagi orang mau kapan gawene. Jangan hanya gara-gara beda bendera, jangan hanya gara-gara beda partai kita sampai perang saudara. Ini sisi jahiliyah yang harus kita buang jauh-jauh di era modern sekarang ini. Di tengah kondisi yang jahiliyah di kota Mekah, wanita tidak ada harganya sama sekali. Wadon nak ke harganya kau mesin bejon, joreh, songek, ireng, keriting, cerewet, monong pisang. Sing ayu pada waktu itu orang ayu pak, nggak laku sama sekali. Dijual 50.000 satu nggak laku. Zaman jahiliyah tidak laku sama sekali. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah membunuh anaknya sendiri hidup-hidup karena takut nantinya menjadi beban dalam hidupnya. Na'udzubillahi min. Di tengah kondisi jahiliyah semacam ini lahirlah seorang pembawa rahmatan lil alamin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Terus lagi Bu. Terus apa? Sampai jam pinten gini-gini. Sampai jam rola sanggup, sampai subuh sanggup. Bapak-bapak sing sanggup para kumai kita ngegelemani mundur. Orang meladani wong BCP. Dari awal panitia ngomong Pak Ustadz nanti naiknya jam setengah 10, berhenti jam 11. Jadi sekarang 1/4 jam lagi. Kan baru naik 1/4 jam ini ya. Salah panitia ngajarannya molor, jadi itu baru salah gitu. Salah panitia itu baru salah. Ibu bapak-bapak yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Nampak urusan ngaji mah wis laka hitung-hitungan. Apa ya? Urusan ngaji jangan perhitungan Pak. Kalau memang kita cinta kepada Rasul, takwa kepada Allah, ngaji perhitungan. Ngaji mau tekan kiamat dah, dodok bae mekanik. Lah iya apa bagus mah iya. Ibu-ibu senajan ngaji nganggur ngajinya ya bari kepaksa duduk juga ya asal-asalan. Bu rasa-rasanya sing mau gak pengen balik orenak bae di panitia. Sing mau ge Pak Ustaz mau Ustaz kelik ya wis pengen turu, tapi lah ya wis kerok je kerunya bukan si Sarif lah kasih nonton. Allah. Walaupun nganggur ngaji kita Bu, jaminan surganya Allah menanti kita. Amin. Bokat Pak dan Ramil gak percaya dulu ada jawara. Badungnya tulung murid, orang kenal masjid, orang kenal Al-Quran. Hing rabi main tabok, main tempeleng, main sepak baik, bengimat tunggangi mana? Erok kita menjawara gitu. Ning rabi matul murid telenges. Wih orang kaum salah titik balangakan gelas balangakan piring pengimah ngegeranggang tunggangi anak marolas. Iki si jawara
beneran nih agama tidak tahu sama sekali. Satu waktu lewat di BCP ada pengajian. Ketika pengajian Allah turunkan hidayah kepada si Jawara tadi, pulang ke rumahnya nangis sama istrinya. No, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben-tumbenan kakang kembali ke assalamualaikum. Biasanya balik-balik nyepak lawang, nyepak jendela. Lamun kita masih turu iki mah assalamualaikum anak apa iki kang tumbenan. Kumisnya biasanya akas iki melempes goyang iki bareng emang mau ngerongokakan ustad ya wonge mau or gagah-gagah amat sih bocah hemat ya mirip Jeffrey Bacon kayak or pengen jadi mus mati galene mah bener jere bocah kan urip kining dunia ki ora selawase kapan-kapan geh bakal mati sing ditakoni dudu pecis dudu jabatan dudu harta dudu rabi ayu tapi sing ditakoni amal ibadah guna menuju surgane Allah. Tumben amat lagi kita mengkenen sing bengen kita ngomongkenen kita tanya amal wong rabine mah soleh Jawari istrinya mah soleh setiap malam tahajud siangnya sholat duha paginya sholat duha 5 waktu gak pernah tinggal, pengajian gak pernah tinggal. Bengi nangis ya Allah, kapan lagi kita insaf ya Allah, kita wis pegal duit kita entek guna main baik. Rai kita bonyok bilang balik main rumah sakit. Tempelnya lagi kita baik. Akhirnya Allah kasih hidayah ijabah doa si Rabi sing solehakah. Akhirnya si Jawara insaf terus kan si Iki Arab ningen di kakangnya ya wis insaf kenen ke Arab mondok belanong lah. Hah? Arab mondok? Alhamdulillah. Wis tua Arab mondok ore isin tekan. Ore isin yang padan ramil tuh. Padan ramil geus orang mondok maning wis pinter. Kakang wis masih pengen mondok. Orang nong wis Arab mondok bae. Arab insaf, Arab tobat. Ya gawis. Kakangnya sangune duwe ta mondok iku. Ora duwe nong. Kak tenang. Kita duit tabungan 5 juta ning sor gentong ning sor gentong bukan kependak kakang doang dicukut guna main tapi lamun guna mondok los cukut kabeh kewek kabeh nang kakang tuku beras kesuk tuku Quran kesuk tuku sejadah tuku pecik pentek kakang los guna akan ibadah tuh istri yang soleh seperti itu Bu. Saya yakin ibu-ibu BCP kalau suaminya ditagih buat sumbangan pembangunan masjid ataupun maulidan pasti istri dulu yang ngomong sumbangannya berapa buat maulidan 100.000 jangan 100.000 1 juta nih buat maulidan uang mama kan kok itu ibu-ibu BCP ibu-ibu pakupatan mau aduh waduh tolong urip ampun lah korupsinya paling gede ibu-ibu pakupatan. Terus lah ada dongan ibu-ibu pada bayi wani ibu-ibu mah. Orang nikah pada bayi. Seules soalnya. Kalau ngomongin anak. Akhirnya si Jawara berangkat dari BCP. Kang mondoknya dengan nikah ning pakupatan kena orang atu wis kan. Iya kok wis kan orang ning bocah kangkal lah mondoknya iya wis. Berangkat dari sini naik motor nunggang ojek ning Ranjeng terus tekan pom bensin Kalodran terus tekan Limandang tekan selamat datang mobil tronton blong reme nabrak iku si Jawara motor ning Limandang tabrak tronton. Malaikat rahmat turun, malaikat azab turun rebutan petarik-tarik jare malaikat azab ke ndak kita bocah ke si kumis diacan ki kita masih pengen ngadang mau tarik si kumis modal apa tarik ning neraka jare malaikat rahmat sabar wis ora sabar-sabaran maneh iki wis jelas-jelas rapote abang kabeh merah semua rapotnya ini kan tujuannya baik taubat mau ngaji sabar ya wis ari konon mah lapor ning pimpinan
lapor ning Pak dan Ramil, komandan ada hamba Tuhan yang begini nih ules lagi si mengkenen di ules lagi kumisnya deceng wongnya bau terus semaning becot akhlaknya joreh tapi siki insya premen Tuhan neraka ke surga urusannya. Jadi malaikat Jibril bingung saya juga ini kerokin neraka surga kita kalau laporan dipenting Allah lapor sama Allah jadi Allah kata Allah ngomong wahai malaikat Jibril wis diukur baik sing BCP ning Limanda ning selamat datang karo sing selamat datang ning Pakupatan adoh ning endi parak ning endi Tuhan ngukure karo apa karo meteran keplongok orang geometeran malaikat masuk geometeran atau nyirining material merana kuning sabet jika ada meteran diukur parak ning Pakupatan kata Allah ngomong udkhuli jannati masukkan hambaku kepada surgaku. Alhamdulillah. Pertanyaan saya kepada ibu-ibu bapak-bapak jawara tadi sudah ngaji apa belum? Sudah ngaji apa belum? Masuk surga apa tidak? Masuk surga apa tidak? Lakomo wis ngegeletak mengkenengkin ngerongokaken pengajian dari mulai pendai cilik kita yang sangat istimewa sampai kita nguruk ngaji seiki bari atine dongkol bari kepoyokangane loro pengen balik barangnya. Saya yakin jaminan surganya Allah sudah menanti kita, amin. Bukan wong BCP orang percaya yo jajal siki kabeh mati. Kita doang karo panitia sing aja mati. Lah premen lamun panitia mati kita ne balik ke aman rapi kita ne monyo kan jare tas acara. Iya jenong. Laman orang lihat apa iki nek. Ternyata sering ngoli berkat iki mal panitia ne mati. Aja panitia aja mati ini ketemu ragam. Ya Allah. Jaminan surganya Allah sudah menanti kita. Apalagi di dalam pengajian ini sudah ada landasan agama. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maulid Nabi adalah sebagai syiar agama Allah yang yakin, apalagi umat Islam yang merayakan. Abu Lahab, unik Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Tahu enggak? Enggak. Orang bu, orang pada baik kalau kita kompungan je benar. Abu Lahab Nasrani kelontokan tukang gawe pangeran gawe dewek sepak dewek sujud dewek dipambeli dewek kan mancingnya wong edan kurang mangan aspal itu. Pangeran ini digawe dewek sing kayu dipatung digambar-gambar dibagus-bagus disembah dewek wong wali hongseng pelingseng tahimpet disembah dewek barang kobongan apa pangerane gawe mani kan wong edan kurang mancing akal itu. Begitu Rasulullah SAW dilahirkan, Siti Suwaibah selaku jariyah Abu Lahab diperdekakan kon nyosoni Kanjeng Nabi ning Ibu Siti Aminah. Jaminan daripada Allah, Abu Lahab dapat remisi daripada Allah, diangkat dari api neraka setiap hari Senin malam, Senin pagi diangkat sing duhur neraka, bari minum banyu sing telunjuke metu mancur banyu aqua Sprite Coca-Cola tergantung jaluke. Kono iku Abu Lahab barang kita melaka aqua melaka Sprite tuh Pak. Apalagi umat Islam yang menyelenggarakan peringatan Maulid, saya yakin semuanya harus yakin bahwa peringatan ini bukan seremonial. Walaupun hasil Maulid Nabi ke depan tidak ada hasilnya buat kita, saya yakin malam hari ini juga kalau memang Allah takdirkan kita wafat, saya jamin masuk surganya Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Wis urusan acara mah terus baik dinggota urut sebodoh. Indah ustaz di orang ngenggo ning pengajianku. Jarang ustaz dikasih ngenggo. Kiai ke orang ngenggo ning
pengajian ngomongin doang bisa iskonon betul ya. Jadi jangan anggap acara ini kalau memang tidak ada seperti ini. Islam sepi, Islam tidak berkembang, negara kita tidak akan berkembang Islamnya. Terus baik panitia, walaupun ya pas acara pemuda ikimah di kekuatan si Kiki, wih semangat ngadakan acara maulid, wih si subuh pagi berkat begini nyambut kiai, motor tekan di prepet-prepetakan nyambut kiai, nonton kiai ini ke, wih ini ngarep hadir, barang peragat kiai main gaple tekan subuh di panggung bekas kiai. Ustaz ya kagol aja lah nongol di subuh dan rapi-rapiin dorong ngakut aja. Wajah itu main gaple dipit lah disedilet tekan subuh. Coba gitu, wis endah baik masing-masing ikut mah. Walaupun tidak ada tapaknya buat kita, insya Allah saya yakin keimanan sudah menempel di hatinya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu saja memutuskan rahmat kepada kita. Tunggu tanggal ujungnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berjamaah di dalam satu masjid, tiba-tiba ada seorang Nasrani. Begitu datang ke tempat Rasul di satu masjid, iku wong Kristen pak ning jero masjid manjing ngebakta kuda ditaleni ning napa mimbar dheweke nguyuh ning pengimangan curbe sahabat sing papat kabeh nyabut golok tuan pateni bae tau mangkalekin lunjak temen iki wong sabar teman wis enak kan pragat titik nguyuh krunya nampak nguyuh iku panas atis keringat segeluntung habis makan baik enak kok gampang dipel gampang nanti dicuci wis beres nguyuh ngadeg wong Nasrani mana yang namanya Muhammad ada yang di sini namanya Muhammad wih jadi Sayyidina Ali bocah durung nguruk kita bocah durung nguruk kita preman pengupatan dikit preman BCFPJ wah bocah yang lakar Rasul bisa babat gitu tenang Sayyidina Ali sabar. Saya yang namanya Muhammad. Anda dari mana? Oh, kamu yang namanya Muhammad. Iya. Saya dari kemarin-kemarin nyari Anda. Terus ya bareng arep anjing Islam kita ki Muhammad. Mimpi kita yang bahwa agama sing bener tuh agama Islam tua. Jadi siki kita arep sujud ning Andika, arep tobat ning Pangeran Andika, arep melu ning agama Andika. Akhirnya si Nasrani kan sujud tobat lan manjing Islam. Embekan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah gede kilat nyamber modal ikut wong. Bijer Kanjeng Nabi. Oh, sahabat coba lamun sila pateni maukah durung tobat terunya iki wong mati nek duduk dalam keadaan Islam mati nek ki duduk dalam keadaan Islam alhamdulillah gampang uyubah dipel gampang kuda nyancang mati uculi doko dijabah yuk kita bareng-bareng kubrakan iki syahid dunia dan akhirat oh nang baya-baya pemuda akur buatan kene wis tas buru dan manglos sebodoh ini kumah arep joget maning arep jablay maning tas sebodoh sing penting awas ujungnya kudu sing bagus suri tauladan yang baik lakomo ge mangkenen makin tas buru dah kesuk masjid salat subuh kebek kabeh nah iki sing lebih bagus ini yang diharapkan oleh panitia supaya acara kita tidak seremonial. Ibu-ibu yang tadinya sama suami monyong-monyong merot-merot besok semuanya dia besok semua nurut-nurut sama suami amin. Sing maune pemuda-pemudi doyan mabok kasut pada insaf. Nah ini yang lebih diutamakan yang diharapkan oleh kita semua amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, banyak sekali suri tauladan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang harus kita ikuti di kehidupan kita. Kalau saya ceritakan sejarah baginda Rasulullah dari mulai lahir, Rasul dikandung oleh Ibu Siti Aminah dan bapaknya Ki Abdullah. Pak Bu, Kanjeng Nabi yatim piatu. Sebelum Allah teteskan nutfah kepada Ibu Siti Aminah, Ki Abdullah arep pepengantenan karo Nyi Siti Aminah diriwayataken nang Syekh Ja'far Al-Barjanji bahwa Ki Abdullah pepengantenan karo Ibu Siti Aminah iku tepatnya bulan Rajab malam Jumat. Maka satu hikmah buat kita, bapak-bapak ibu-ibu kalau pengen anaknya soleh dan solehah kayak Kaisar mau kan ya pia gawene bulan Rajab malam Jumat siji ku hikmahnya bilang kesuwen Pak Ustaz mau di bulan Rajab artine bagus gawe anak pertama ikut bulan Rajab malam Jumat. Konon kebiak ittiba kepada Ki Abdullah dan Ibu Siti Aminah yang keluarga nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi malam Jumat bulan Rajab Ki Abdullah meneteskan Nur Muhammad kepada rahimnya Ibu Siti Aminah. Dapat 2 bulan Ki Abdullah meninggal dunia, mati Bu, Rabi lagi ngidam, Rabi lagi aakuo mules bae mutak bae ditinggal laki mati. Premen Bu, perasaan ibu kira-kira sedih tak boten? Sedih apa enggak Bu? Kalau lagi ngidam ditinggal suami, lagi wakeh jejalukan ditinggal laki, sedih dunia. Wong ngidam kan macem-macem, ana wong ngidamku sing pengen mampu kelek lakine bekak mangap tangan ekor kita ne pengen ngambung kelek kakang sedep kaya nekang ih temenanan dari kita iki mak ketinong anake mau kone dadi api iki bocah. Ada mani wong hidangku pengen mangan kor pucuk tai je. Nah kalian tenong pucuk dander ta, pucuk kangkung taja pucuk tai sudah berlebih-lebih. Anaknya bakal kepremen begini. Ada mani ku ya wong wadon ngidam iku ngejengkelaken wong anak. Wis lah ngejengkelaken coba ge ora jengkel kepremen Pak. Wis lagi enak-enak turu bengi-bengi jam 12 ikut aja ngomong ya wong PCP mah konon ibu-ibune tekan turu dah nyeluke papa bae bangun dong sayang mama kenapa mah pengen buang air pengen apa yang pengen apa sih metisku bahasa Indonesia nya hujan pengen metis lah jawabnya ngelatih gitu pengen metis pengen metis nongek wasar munahe wis turu kayaknya kan sebodoh iku makakan lamun anaknya orang pengen ngiler layak merata dengan wasar munahe ini anak kekarene kan melompong melakine iya ya orang dituruti anak ngiler dituruti jam 12 sih setelah sungguh terpaksa berangkat si kemedi juga nih umay wasar assalamualaikum wasar muna waalaikumsalam jemedi anak deh anu jewa rabi gitu lagi ngidam pertis masanya kekaran pertis tersemit dah bukan ayo kok gak gelatih krunya amat ya jadi gelatih anak kedong-dong lali memakai mana gawa digawa kakak ya yang ini kedong-dong dapat metis wasar munah dipangan orang wakai mau ada memanganku 10 kan keperagat ujung-ujungnya wis beres turu jam sinjina ngekaken maning
Ada apa ya yang? Terus mulai aku bahasa semua. Kandasmu bangun itu bu. Kan terus jam di tangan kapan kudu libeng tahu. Yes, apa ya? Apa? Kakang baje marah banget. Oleh siapa yo kita muta-muta, oleh orang silahkan nyapak-nyapak sikil kita. Dasar kan kita lagi pengen mangan dugan kan. Jam gini, no? Mana kelapa nih kita sebulan gerimis ketino apa perusutan aja. Nah itu sebelum kakak namun anak kalau pengen ngiler pula ya mana? Namun pengen ngiler pula ya jadi turuti je, kono. Kayak lagi nih melompong, iya anak kita ngiler mah premen bakal jadi tetangga ya. Akhirnya mana kelapa beri perusutan kaos partai kah? Agak bekas perusutan terang bolong. Ya Allah mana berusut, mau udah mana kelapa coba pikirkan. Peragatan kenapa nih ngegabung oleh regel kubrak dan duduk rapi wis sanggup dikocek kakeknya no dugane gak dipangan orang Karawang ya masuk uyupan kalau batok ke peragat yang lidah sing terakhir jam telungan kakek maning nah abang kakek orang dalam jam tasilakian dalam jam sih kok kakang marah banget oleh siapa ya kita melendung dan ini nah gitu kan sing terakhir iki makanya kan kayak sepuluh sore ida maning nilai kira rono anjing lebih wadon kan begini kayak suka ada sih begini penting cangar kan jadi ini ngomong apa no pengennya kalau manuk kan manuk sako haji suem kan apa haji suem kan suem pengobatan haji suem pengobatan bukan aku oh manuk pas suem kan iya kan tak cakap kok mau manuknya ini bagus ya kan ya tapi iya bagus kan ya kalau manuk kakak merada teker kalau ngomong sih maunya ini terus sarung kanong bingke waktu dicekap maka wong wadon niku bapak-bapak hebat jadi ulama hebat wong wadon niku bisa mateni wong urip bisa nguripakan wong mati wis kono ya paham boten bukan orang paham kebina-bina jenengan oke balik pegawai sing di Kompas wih ngedelang wong wadon ning dalan kaya aler wae kebina-bina wong wadon gawe upeng ning ustad di dalam premen di Kompas orang di dalam yes ning ngarep aku lumayan kayak rok gue sarung nih kalau gue sampai sapes ya bekas ngedeling wadon baik pantang kayaknya beneran tegang sasaran rapi awas ya muka motor sing di Kompas sorong goreng maning gas terus tekamu mah budak baik orang cengal-cengalacan motornya siapa kakak kirinan apa ini kan sadarkan sahabat tak orang sahabat terus habis ganti mancing kamar kenapa kan anak begini sekali cerewet susahnya yang lagi kan hampur kan lahir batin duduk kita orang duduk ning kakak kita nih kan mau palang merah hah? Waduh iku semuanya akas lempur budak betul korobong ibu gampang
bisa mateni nguripakan wong mati ibu-ibu kenceng ini memutas apa kurang arti tas nongkol apa bu iku lagi ini tas pegel kena megawe kena mengduprak keturu rabi ini kepengen itu gampang atau cekel-cekel memang oke juga urip beron-beron amat jorok temennya ampun lah begini mau ngaji wis dalu kemungkinan dengan caprak aja wis balik maning ning maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam